Elvino ya? Ya, kebetulan perusahaannya ada di Situbondo, Jawa Timur. Oh, Jawa Timur. Wah, jangan lupa ini. Ini perusahaan saya ini salah satu penggerak ekonomi di kota Situbondo. Wah, luar biasa. Terima Ini kasih, guys, Mas. ngaku sendiri guys. Ya enggak apa. Terima kasih, Mas. Situbondo itu termasuk daerah yang susah berkembang. Jadi Gimana tuh, Cak? Jadi ini kami yang di Situbondo, pabrik kami di sana memperkerjakan sekitar 5.000-an ibu-ibu. Bismillah, assalamualaikum guys. Berjumpa lagi di channel Jurnal Terupdate. Jadi sangat miris mendengar di saat pabrik udang yang terafiliasi dengan Kaisang di Situbondo tak menggaji karyawan selama 4 bulan. Sehingga Indef mendesak Kaisang untuk putar otak cari suntikan dana. Jadi tak perlu berlama-lama, untuk lebih jelasnya langsung saja kita simak bersama-sama video ini guys. Bismillah. Ada kabar yang membuat kita sedih ini. Ini di Sukoharjo, Jawa Tengah. Sritek itu pabrik tekstil yang sudah berusia hampir 50 tahun. Dikabarkan mau gulung tikar. Saya membayangkan para karyawannya yang hampir 50 ribuan juga karyawan itu. Terus nasibnya bagaimana? Semoga pemerintah memikirkan hal ini. Nah, kalau membandingkan dengan usaha yang lain, itu kehidupan usahanya si KAE dengan kehidupan buruh tambaknya itu loh, PT PMMP itu terlihat jomplang. Kontras lah, berkebalikan. Nah, ini si KAE tidak peduli buruh tambak udang itu, kelihatannya. Meski dia punya saham di sana loh. Ya, memang komposisinya sahamnya tidak besar lah. Hanya 80% saja. Tapi tidakkah dirinya turut bertanggung jawab? Setidaknya peduli dengan nasib para buruhnya. Ya. Penyebab penjualan turun bukan karena hasil tambak atau udangnya nggak mau berkembang, melainkan negara pengimpor membatasi. Nah, kalau jualannya tidak bisa banyak, hanya sedikit, otomatis mengganggu kondusivitas keuangan perusahaan. Nah, tapi Begawan tidak akan masuk ke sana, ngurusi seperti itu. Melainkan sikap-sikap kaya apa yang ditunjukkan si KAE dan istrinya. Yang naik private jet lah, beli store bayi harga puluhan juta, makan sushi dengan sajian omakase jutaan setelah melahirkan. Ikut investasi di bisnisnya Raffi Ahmad yang sekarang jadi pejabat negara. Nah, orang beginian tidak akan pernah mau tahu menjaga nama bapaknya yang pernah jadi presiden. Ya, nek nurut Begawan ini. Contohlah pengusaha-pengusaha yang juga jadi pejabat negara. Kan ada banyak tuh. Ada Bang Sandiaga Uno, ada Pak Erick Thohir, ada Pak Rosan Roslani, ada Pak Erlangga, dan yang lain lah. Ya, termasuk Pak Jokowi sendiri. Apa pernah kita mendengar buruh-buruh yang bekerja di perusahaan-perusahaan mereka pada demo? Kan ya enggak. Gitu. Ini murni Begawan bersuara buat kepentingan buruhnya juga loh. Mereka hidupnya sudah susah. Berapa sih besar sih gajinya itu? Masa ya mereka yang nanggung risiko? Karena perusahaannya lagi nggak banyak penjualan lalu buruhnya nggak digaji. Ya memang di mata para politisi, suara kita dibutuhkan kalau pas ada pilihan saja. Ya. Pas arep golek suara, entah itu di pilpres, pemilu, pilek, pilkada, dan ingat besok November juga akan hal yang sama terulang lagi. Nah, buat para buruh PT PMMP di Situbondo sana, baik karyawannya, keluarganya, tetangganya, tahu toh si KAE itu salah satu pemiliknya, harusnya tahu. Nek Begawan, bagi Begawan, besok November, keluarga para buruh itu harusnya ngasih pelajaran. Termasuk warga Situbondo maupun Jawa Timur. Nah, gimana caranya? Ya, si KAE kan duwe partai. Dan partai itu pasti ngusung calon, toh. Baik di Situbondo maupun di Jawa Timur. Siapa yang didukung partai Mawar Pink alias PS ya tidak usah dipilih. Harusnya gitu. Untuk membalas perlakuan bagi para buruh ini bukan ngojo-ojo loh Begawan ini. Ini ngasih contoh supaya si KAE sadar bahwa buruh itu penting untuk diperhatikan.
Ini sebagai aksi solidaritas, ya semacam kepedulian antar sesama lah. Iya. Kalau sudah dibuat susah karena tidak digaji. Ya bagi warga Situbondo dan Jatim, bila memang belum bisa bantu meringankan bebannya, ya ngapain ikut memenangkan calonnya yang didukung si Kaya, bener lah. Ini Om Begawan juga ikut marah loh kalau sampai para buruhnya, karyawannya nggak digaji sampai 4 bulan itu. Marah ini, saya ikut marah. Cek saja itu di berbagai media sosial, di YouTube, di TikTok, gimana para buruh PMMP pada demo. Bisa dilihat. Mereka sekarang pada kebingungan nyukupi hidup mereka. Kabarnya sudah 4 bulan gajinya tersendat-sendat. Lah bila dibayar pun ora genep itu, ora lunas sebulan penuh. Lah mbok yo si Kae itu njupuk tabungan. Nalangin dulu atau mengajukan pinjaman ke bank buat ngelunasin gaji karyawan. Bondone udah miliaran, mungkin bisa ratusan miliar. Kan mereka sudah bekerja, ya upahnya harus dibayar lah, hak mereka. Mosok buruh harus ikut nanggung kerugian perusahaan, ya lucu. Nek berarti pek dhewe, buruhe tetep, nek rugi buruhe kon rugi. Lah apa ada cerita bila perusahaan untung gede, buruh ikut dibagi keuntungannya? Enggak, ya gajinya podo. Paling dapat bonusnya enggak seberapa, itu pun berapa persen gaji. Iya kan? Ya akuin aja. Setahun paling dapat tambahan ya THR aja. Sok-sok ya dipotong. Pas badan aja itu hari raya tuh. Nek untung kayak dipek dhewe sama perusahaan. Jika rugi buruhnya yang mesti nanggung duluan, enggak bener. Nah ini saya Om Begawan jauh dari Situbondo. Nek cedak aku dolan rono nanya-nanya ke salah satu atau beberapa buruh tuh. Pak tanya kenapa udah dibayar belum gitu. Lah kabar tertunggaknya gaji perusahaan PMMP itu seiring juga ada berita yang tadi saya sebutkan di Sukoharjo. Sritek dinyatakan pilot, padahal sudah umurnya 50 tahun. Pilot itu intinya perusahaan berat menjalani aktivitas normal sebagai perusahaan. Pilot beda sama bangkrut loh. Nah, ya kalau diterus-teruskan bisa bangkrut gitu. Utang Sritek itu kabarnya mencapai 25 triliun dan utang itu tersebar di 28 bank. Wow, orang ngeri itu. Ini saya mendoakan para karyawan buruh di PT Sritek Sukoharjo Jawa Tengah itu untuk ya tabah lah. Bisa memulai untuk usaha yang lain, untuk mencukupi kehidupan keluarganya mereka. Kalau kita tahu begini, gimana ngelihat gaya flexing Kaisang sama Erina? Benarkah wajar pamer hidup hedon seolah-olah mereka tak merasa berdosa, pamer-pamer kekayaan begitu? Lah emang kita ini rakyatnya siapa? Sekarang memang rakyatnya Pak Prabowo sekarang ini. Maka kita mendoakan Pak Prabowo sehat 5 tahun ke depan. Tapi apakah suramnya PT PMMP, Sritek, dan puluhan perusahaan-perusahaan lain baru dimulai sejak 20 Oktober? Pas ganti presiden. Kan ya sudah sejak sebelumnya. Ya. Saat Pak Mulyono masih presiden. Ini terlepas dari pantauan mereka. Ya begitulah dunia usaha. Dunia politisi, dunia para konglomerat. Mau perusahaannya sedang dibelit kesulitan keuangan. Salah satu pemilik saham bisa cuek aja tuh. Orang gagas. Kalau dari informasi yang beredar, setidaknya 4 bulan mereka belum dibayar. Salah satu orang perusahaan bilang, bayarnya katanya dicicil. Ya, tapi mereka makan kan nggak dicicil. Bayar sekolah, bayar kredit bisa dicicil. Makan nggak bisa dicicil. Kayak bank plecit tuh dicicil. Nah gimana nih, Mas Kae? Gak kasihan tuh sama para pekerja itu. Lah secara usaha pada semester pertama PT PMMP ini wis rugi 210 miliar. Rugi kemen, padahal mau tambah udang loh. Sebuah kerugian yang sangat besar banget. Penyebab kerugian karena anjloknya penjualan udang mencapai 40,2%, katanya kabarnya. Lah perusahaan ini punya 2 lokasi, yakni di Situbondo Jawa Timur dan di Taraan Kalimantan Utara. Kapasitas produksinya itu 25 ton per tahun. Namun kapasitas penyimpanannya itu bisa 46.000 ton. Hebat nggak?
Nah, Kaisang mulai masuk di perusahaan ini pada Media 2021 atau waktu Covid masih melanda dan membeli saham 188,42 juta saham. Nah, itu bila dirupiahkan bisa 92,2 miliar loh. Nah, ini ayo pasang badan nih. Minimal gaji buruh di perusahaanmu dibayar. Jangan hanya pamer kekayaan, pamer kemewahan, makan jutaan miliaran rupiah, bisa naik private jet, tapi buruh-buruh yang gajinya tidak seberapa tidak dibayar. Malu. Oke guys, jadi ini tentu sangat miris mendengar pabrik pengolahan udang PT Pancamitra Multi Perdana PMMP ternyata sudah tidak menggaji karyawannya selama hampir 4 bulan. Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance Indef, Esther Sri Astuti pun meminta seluruh pemegang saham bertanggung jawab. Permintaan tersebut juga ditujukan kepada Kaisang Pangarep sebagai pemilik. Kaisang sebagai pemilik saham memang seharusnya segera memikirkan hak-hak para karyawan itu di tengah-tengah isu gaya hidupnya yang mencuat dan juga soal jati badinya. Menurut Esther, perlu ada langkah sigap bagi para pemilik untuk memberikan hak para pekerjanya, sebab jika tidak segera dibayarkan, maka bukan tidak mungkin terjadi pelemahan daya beli di masyarakat sekitar. Lebih lanjut, Esther menyarankan agar PT PMMP bisa segera mencari dana suntikan untuk membayarkan gaji pegawainya. Jika tidak segera dilakukan, pabrik ini bisa mengalami kebangkrutan atau pilot. Jadi, menurut kalian gimana guys soal ini? Tulis komentarnya di bawah ini ya guys. Saya izin pamit dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.